Selamat pagi jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau di minggu pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Meskipun masih dilakukan secara online di rumah masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai ibadah ini. Pertama, pada hari ini kita masih belum menyelenggarakan kebaktian minggu secara live streaming seperti biasa, karena angka penularan COVID yang masih tinggi. Kita merekamnya sendiri-sendiri di tempat kita masing-masing. Kedua, pelayanan firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Samuel Wiratama dari GKI Citra Raya. Dengan tema makanan dan minuman sejati. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ketiga, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita bacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita renungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita bacakan bersama Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Marilah kita berdoa bagi seluruh jaringan internet di rumah-rumah jemaat agar berfungsi baik, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa bagi kesiapan hati dan pikiran kita masing-masing untuk mengikuti ibadah. Kiranya kita semua dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Mari kita bacakan bersama Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian minggu ini dengan mengangkat pujian KPPK 8, Masyurkan Rajamu. Masyur
Jemaat sekalian, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembukaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita nyanyikan puji-pujian PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ajar aku
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah meskipun melalui online. Bapa, selama seminggu yang sudah kami lalui, begitu banyak perbuatan kami yang masih mengecewakan Engkau. Baik yang kami lakukan melalui bibir kami, melalui hati kami, melalui pikiran kami, melalui kekhawatiran kami, melalui ketidakpedulian kami, dan masih banyak lagi perbuatan kami yang mengecewakan Engkau. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, sucikan kami, tahirkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan puji-pujian KPPK 328, Jiwaku Tenanglah. Oh
Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu supaya sungguh kami boleh diberkati dengan memahami dan dikuatkan kaki kami untuk melakukannya. Terima kasih, pimpin kami semua. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们大家一起来看圣经约翰福音第6章51到58节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja, Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. 约翰福音第6章51到58节，单单用印文来读。 Firman Tuhan bunyinya demikian, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian pun juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jikalau inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. 这是耶稣基督的福音，反听了，存在心里的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin awali khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah kisah yang sederhana. 弟兄姐妹们，我要用一个故事来开始今天的讲道。 Di sebuah kota ada seorang kepala gangster yang terkenal. 有一个地方，一个城市，有一个很出名的大流氓。 Dia punya anak buah yang banyak dan seringkali melakukan kekerasan-kekerasan di kota itu. 他有很多的跟随者弟兄们，然后他常常做那个暴烈的事。 Orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen dan gereja Kristen mengharapkan orang ini bertobat. 那教会的领袖、教会的弟兄姐妹们，希望这个人能够悔改。 Maka mereka mendoakan sang kepala gangster ini. 所以他为这个流氓领袖祷告。 Entah bagaimana doa itu dijawab oleh Tuhan. 然后呢，神垂听了祷告。 Satu hari seorang pendeta datang menemui kepala gangster itu dan kemudian mengabarkan Injil kepadanya. 有一天，有一个牧师找这个流氓，然后向他传福音。 Dan ia bertobat. 然后呢，他悔改了。 Dan semua seisi kota, khususnya gereja Kristen dan orang-orang Kristen bergembira karena pertobatan sang kepala gangster ini.
那因为这个大流氓悔改，全城的人感觉到非常的高兴，非常的喜乐。 Dan mereka mengharapkan kota ini menjadi tenang, kejahatan turun sebab kepala gangsternya sudah percaya kepada Tuhan. 那他们希望，因为这个流氓已经悔改了，那个地方、那个城市变成为一个过着很安详的生活。 Tapi aneh, sang kepala gangster ini 是奇怪。 Sang kepala gangster ini rupanya walaupun percaya kepada Tuhan tapi terus meneruskan kebiasaan hidupnya sebagai seorang gangster. 可是这个流氓虽然已经信了主呢，可是他仍然成为一个流氓的领袖。 Ia menjadi orang Kristen tetapi tidak berubah. 他成为基督徒，可是他没有改变。 Ngakunya percaya kepada Tuhan tetapi hidup tidak menyerupai Tuhan. 他说他信了耶稣，可是他没有主耶稣的样式。 Maka datanglah seorang pendeta Kristen mengunjungi sang kepala gangster tersebut. 所以有一个牧师就来找这一位流氓， Dan memberikan nasihat kepada dia supaya dia bertobat dan hidup sesuai dengan kepercayaan Kristen. 他劝告他，然后叫他的生活要有那个基督徒的样式。 Sang kepala gangster bilang, nggak ada salahnya dengan kehidupan saya seperti ini. 这个流氓说：“我的生活没有什么错啊。 Kan di dalam kehidupan ini ada pebasket Kristen, ada pemain bola Kristen, ada penyanyi Kristen, ada penulis Kristen. Masa sih nggak boleh ada seorang gangster Kristen?” 他说有很多基督徒的打篮球的运动员，然后有基督徒的歌星，有基督徒的作家等等。为什么？难道有那个基督徒的流氓不可以吗？ Sang pendeta menjelaskan perbedaan itu. 牧师就解释哪里的不一样。 Setelah mendengarkan penjelasan sang pendeta yang panjang lebar mengenai kehidupan Kristen dan kenapa tidak boleh ada kepala gangster Kristen, akhirnya sang kepala gangster itu berkata, "Saya tidak jadi Kristen dah." 听了牧师的解释说，他不可以成为流氓，然后必须有基督徒的样式。然后呢，他决定他不愿意做基督徒了。 Ia tidak siap menjadi Kristen kalau harus hidup seperti Yesus. Ia menanggalkan kekristenannya, melepaskan kekristenannya dan tetap menjadi gangster. 他说他还没有预备好心，如果他的生活要有基督的样式，所以他放弃了，不愿意做基督徒，仍然做那个流氓的领袖。 Apakah kepala gangster ini tidak memahami mengenai kekristenan? 难道这个流氓头他不知道基督教吗？ Saya yakin dia paham. 我相信他是明白的。 Dia tahu menjadi Kristen tidak hanya sekedar beragama Kristen di KTP, tetapi juga belajar hidup seperti Yesus, bertobat dan menjalani hidup baru. 他知道基督徒并不是身份证里面的写他是基督教而已，可是他的生命、他的生活必须像一个基督徒。 Tetapi antara pemahaman dengan tindakan rupanya punya jarak yang berbeda. 原来明白跟行动有一段的距离。 Dia memahami tetapi tidak menerima atau tidak setuju dengan kehidupan Kristen itu. 他明白，可是他没有办法接受，也不同意基督徒这样的生活。 Mengapa hal ini bisa terjadi? 为什么能够发生这样的事呢？ Mungkin dia kagum kepada Yesus. 可能他感觉到对耶稣感觉到很敬佩主耶稣。 Yesus itu orang hebat, melakukan banyak mujizat, banyak pengikutnya. Kalau demikian, kenapa saya tidak kemudian ikut Yesus? 看主耶稣行了很多的神迹，很多的跟随者很了不起，所以为什么他想，为什么我不要跟随耶稣呢？ Atau dia mengharapkan ketika dia mengikuti Yesus, maka dia mempunyai motivasi untuk kehidupan yang mungkin lebih sukses, lebih baik, siapa tahu.
可能他有动机，当他跟随耶稣的时候，可能他的生活会比较成功。 Berapa banyak orang yang kemudian mengikuti Kristus dengan motivasi-motivasi seperti itu. 有很多人跟随耶稣有这么样的一个动机。 Ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengikuti kehidupan kekristenan yang seharusnya, maka akan menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan kita. 如果我们成为基督徒，可是我们没有跟着基督徒的一个生活来生活呢，那个会产生一个很危险的事。 Mengikuti Kristus, menjadi Kristen bukan sekedar mempunyai KTP Kristen, tetapi bagaimana kita belajar berubah di dalam kehidupan ini dan makin menyerupai Tuhan di dalam kehidupan kita. 成为基督徒并不是我们身份证里是我们说我们是有基督教的身份，可是我们的生命中要有改变。 Perikop yang kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 51 dengan 58 ini memberitahukan kepada kita sesuatu hal yang mirip seperti itu. 约翰福音6章51到58节告诉我们有关跟这个很类似的事情。 Sebenarnya perikop ini menjadi sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang masa kini. 其实这段经文，现今的人很难去明白。 Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang biasa menjadi ungkapan orang-orang beragama zaman dulu, sehingga kemudian ada jarak dan mungkin kita bingung apa maksudnya. 他的语言跟以前古代的语言跟我们现在不一样，所以这边的人会感觉到什么意思呢？ Yesus mengatakan kita harus makan daging dan minum darahnya, dan makanan daging tersebut dan darahnya adalah makanan dan minuman sejati. 主耶稣说：“你要吃我的肉，喝我的血，我的肉，真的可以吃的，我的血真的可以喝的。” Mungkin kita bisa sulit memahami. 可能我们很困难要去了解这个问题。 Tapi orang zaman dulu, para orang Yahudi yang mendengarkan Yesus, tidak mungkin tidak memahami kata-kata Yesus. 可是当时的犹太人不可能不了解、不明白主耶稣所说的。 Mereka tahu apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus maksudkan. 他们知道主耶稣所说的，主耶稣的意思是什么。 Tentu mereka tahu bahwa yang dimaksudkan Yesus bukan daging dalam pengertian daging Yesus sendiri atau darah Yesus sendiri, bukan. Mereka tahu itu. 当然他们知道主耶稣所的意思，并不是真正的主耶稣的肉、主耶稣的血。 Mereka paham bahwa itu berbicara mengenai kehidupan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 他们知道了解主耶稣所的意思呢，是主耶稣的牺牲，在十字架的牺牲。 Mereka paham bahwa memakan dan meminum darah Yesus artinya menerima kehidupan dan pengorbanan Yesus menjadi bagian daripada kehidupan mereka. 他们知道吃主耶稣的肉、喝主耶稣的血，就是接受耶稣成为他们生命的一部分。 Mereka juga paham bahwa makan tubuh dan minum darah Yesus berarti menyatukan diri dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam diri mereka. 他们知道吃主耶稣的肉、喝主耶稣的血，就是跟主耶稣合而为一，就是藏在主耶稣里面，主耶稣也藏在他里面。 Makan dan minum darah Yesus, daging dan darah Yesus berarti apa? Mengisi kita, diri kita dengan Yesus, dengan pikiran Yesus, dengan perasaan Yesus, dengan hati Yesus, dengan kehidupan Yesus. 什么说吃主的肉、喝主的血呢？就是将主的心填满我们的思想、我们的心思、我们的意念。 Artinya kita menyatu kehidupan kita dengan Yesus, dan hidup Yesus menyatu di dalam diri kita. 意思说，我们以主耶稣合而为一，主耶稣以我们合而为一。 Dan ketika kita menyatu dengan Kristus, maka hidup kita akan menunjukkan kehadiran Kristus di dalam kehidupan, tindakan, pikiran, dan sikap kita sehari-hari. 当我们以耶稣合而为一的时候，我们能够彰显主耶稣在我们的生命里头。 Orang Yahudi tahu itu, tetapi kita baca bahwa kemudian mereka menjadi bingung seolah-olah. 可是
虽然犹太人他们明白，可是后来我们看到他们好像是迷惑了。 Mereka berdebat satu dengan yang lain, diskusi satu dengan yang lain, bertengkar satu dengan yang lain, seolah-olah mereka tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus. 他们一个跟另外一个起了争论，好比他们不明白主耶稣的意思。 Mengapa mereka melakukan itu? 为什么他们会这么做呢？ Mereka paham tetapi tidak siap menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. 他们明白，可是他们还没有预备好心接纳耶稣在他们的生活里面。 Mereka tidak siap karena mereka tahu dihalangi oleh tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan mereka lama, sehingga kemudian menyebabkan mereka tidak siap untuk apa? Yesus tinggal di dalam diri mereka dan mereka tinggal di dalam diri Yesus. 还没有预备好心，因为他们传统习惯拦阻了他，甚至让他们还没有预备心住在神里面，神在他里面。 Apakah kejadian seperti ini dialami hanya oleh orang-orang Yahudi saja? 这种事情是不是只有犹太人遭遇到呢？ Saya pikir bukan. Bahkan mungkin orang-orang Kristen zaman sekarang pun tidak siap kalau mereka harus menyatu diri mereka dengan Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri mereka. 我认为现今的基督徒也是还没有预备好心，让神藏在他里面，他藏在神的里面。 Banyak orang yang pengen menjadi Kristen, beragama Kristen. 很多人很想加入基督教。 Mereka mau mengatakan saya mau ikut Yesus karena Yesus adalah sosok yang hebat, melakukan banyak mujizat, memberikan banyak berkat-berkat di dalam kehidupan saya, menyembuhkan banyak orang sakit, dan saya berharap ketika saya ikut Dia maka saya boleh memperoleh segala sesuatu yang disebutkan itu. 他们要跟随耶稣，因为主耶稣很非凡，行了很多的神迹。一旦他跟随耶稣，他能够享受这一切。 Mereka menjadi Kristen, mengikut Yesus karena mereka mempunyai motivasi-motivasi yang bersifat kekinian, yang bersifat kesementaraan, yang bersifat kemafanaan di dalam kehidupan ini. 他们想跟随耶稣，因为他们的动机是那样，世界观很狭窄的。 Mereka berharap bisa menjadi kaya, menjadi makmur, tubuh sehat, karir sukses, dagang, kemudian bertambah menjadi kaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. 他们希望有一个很富裕的生活，并得医治，然后他在生意上又会很成功等等。 Ketika mereka dituntut, bagaimana kalau Yesus tinggal di dalam dirimu dan hidupmu kemudian menyerupai Tuhan? Mereka bilang, tunggu dulu. 当主耶稣说主要住在他们里面，然后他们要有生命、有改变，要有主的样式，他们会说等等。 Itu yang dilakukan oleh gangster tadi yang saya ceritakan di awal renungan ini. 这就是刚才我讲的那个故事，有关那个流氓的事。 Ini bukan hanya masalah gangster tersebut, tetapi juga mungkin juga menjadi masalah kita, bahwa sebenarnya kita tidak siap untuk hidup menyerupai Tuhan. Kita siap dengan berkat Tuhan, tetapi tidak siap hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们就好像那位流氓一样，我们还没有预备好心来跟随耶稣，有耶稣的样式。可是我们只想说享受一切的福音，顺畅等等。 Yesus tidak hanya meminta kita menjadi orang Kristen atau beragama Kristen. 主耶稣，不是要我们单单有加入基督教而已。 Di dalam perikop ini dia juga mengajak kita untuk menyatukan diri kita dengan dirinya. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. 可是，在这段经文，我们看到他要我们以他合而为一，他藏在我们里面，我们藏在他里面。 Dia tidak hanya ingin sekedar kita menjadi pengikutnya, tetapi juga muridnya yang bersedia berkorban, belajar, makin hari makin mirip dengan dia. 他不单单要我们跟随他，他要我们成为他的门徒，我们要一天比一天的更像他。 Sudahkah hidup kita menunjukkan kehadiran Kristus di dalam
sehari-hari kita? 在我们生命当中，我们每一天的生活当中，我们是否已经彰显了耶稣基督呢？ Karena kekristenan bukan sekedar ritual yang kita lakukan, bukan juga sekedar apa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. 因为基督教并不是我们立场所做的一些礼仪， Kekristenan 或 juga 者 bukan 呢，我们能够得到什么？ Kekristenan juga bukan sekedar bagaimana saya bisa masuk surga ketika saya meninggalkan dunia ini. 基督教也不单单是因为有一天我离开世界以后，我能够上天堂。 Kata Yesus, kekristenan berarti saya menampakkan pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus di dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai orang Kristen. 主耶稣说，基督徒就是我们要彰显主耶稣的心意，主耶稣的话，主耶稣的作为在我们的生命里头。 Adakah saudara menampakkan hidup Yesus, perbuatan Yesus, pikiran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari? 在你生命当中，你是不是已经彰显主耶稣的思想、主耶稣的作为等等？ Adakah orang di sekitar kita yang ketika melihat kehidupan kita dan mereka berkata, saya melihat Yesus di dalam kehidupan Anda? 在我们周遭的人，是不是能够在我们的生活当中看到耶稣基督呢？ Istri Anda atau suami Anda di rumah atau anak-anak Anda, apakah mereka bisa berkata, oh, saya melihat karakter Kristus hidup di dalam diri ayah saya, papa saya? 你的太太、你的丈夫、你的儿女，是不是能够在你的身上看到主耶稣的品格呢？ Adakah Anda ketika di kantor memperlihatkan karakter Kristus dengan kemudian menjadi seorang pegawai yang jujur, tidak berbuat curang di dalam kehidupan ini? 是不是在办公室上班的时候，因为你拒绝作弊，别人能够在你的身上看到主耶稣呢？ Adakah tetanggamu di sebelah kiri kananmu melihat bagaimana kasih Kristus nyata di dalam tindakan Anda sehari-hari? 你的邻居是不是看到你每天的行为，能够看到能够彰显主耶稣呢？ Apakah kata-kata firman daripada Tuhan Yesus menggema di dalam setiap tindakan, di setiap kata-kata, dan di dalam setiap perbuatan Anda di dalam kehidupan sehari-hari? 主耶稣的话，是不是借助你每天的行为，你每天的生活被彰显、被响应出来呢？ Mereka yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus yang tinggal di dalam diri orang-orang percaya, maka karakter Kristus akan menggema di dalam seluruh kehidupan mereka. 常在主耶稣里面的，主耶稣常在他的里面的，他们的生命能够彰显主耶稣。 Tetapi sebaliknya, mereka yang mengakui Kristen atau beragama Kristen, tetapi Yesus tidak tinggal di dalam mereka, maka mereka akan menunjukkan cara hidup yang lain yang tidak memuliakan Tuhan. 相反的，一些基督徒如果没有耶稣基督在他里面，他的生活方式是另外的一种生活方式。 Orang tahu kita adalah orang Kristen bukan dari agama kita, tetapi bagaimana cara kita hidup yang menyerupai Tuhan, yang meneladani Tuhan. 人人知道我们的信仰，并不是因为我们的宗教，可是从我们的行为能够反映出。 Jadi dengan demikian saya mau mengatakan bukan agama Kristen yang kemudian menciptakan kehidupan Kristen, tetapi hidup yang membuat kita mendapatkan julukan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. 所以我要说，并不是因为我们有基督教的名称，让我们能够成为基督徒。可是我们成为基督徒，是因为我们的生命让我们能够成为基督徒。 Menutup renungan ini saya mau mengisahkan sebuah cerita dari sebuah buku yang saya baca. 结束这个讲道，有一个故事，我要向弟兄姐妹们讲。 Ada sepasang suami istri orang Yahudi satu hari menikah, lalu kemudian mereka melahirkan seorang anak laki-laki. 有一对夫妻犹太人，有一天他生了一个男婴。
Biasanya kalau anak lahir di dalam sebuah keluarga menjadi sumber kebahagiaan, bukan? 如果有一个孩子诞生呢，成为那个家的一个非常大喜乐。 Tetapi keluarga ini, keluarga muda ini bertengkar terus sejak anak itu lahir. 可是当这个婴孩出生的时候，这对夫妻不断的一直吵架。 Apa pangkal persoalan mereka dengan anak ini? 他问题的所在在哪里呢？ Rupanya mereka bertengkar karena mau menamakan anak itu. Dan masing-masing daripada mereka punya usulan nama sendiri dan mereka tidak sepakat, akhirnya bertengkar terus. 因为他们要给孩子起名，然后没有一个同样的共识，所以吵架了。 Maka mereka sepakat membawa masalah mereka kepada pemuka agama Yahudi. 所以他把这个事情带到那个犹太宗教领袖那里。 Setelah sampai di situ, sang rabi bertanya, jadi masalah kalian apa? 所以那个什么老师问他说：“你们问题在哪里呢？” Sang suami berkata, begini loh Pak, kami anak lahir bertengkar terus. Lalu kemudian pertengkarannya karena kami pengen memberikan masing-masing daripada kami pengen memberikan nama sesuai dengan keinginan kami. 那个先生说，我们的问题在这里，我们的孩子出生了，我们每一个人就想为这个孩子起名字。 Lalu sang rabi bertanya kepada sang suami, apa nama yang mau kamu kasih? 然后这一位这个人问那个先生，你要给他起什么名字呢？ Sang suami berkata, saya mau kasih dia nama Yusuf. Dan sang istri pun menjawab. Dan sang istri pun menjawab, betul Pak, saya juga mau kasih nama Yusuf kepada anak kami. 这个先生说我要给他起名叫约瑟，那个太太也说我也要给他起名叫约瑟啊。 Lalu sang rabi bertanya, lalu masalahnya di mana? Bukankah namanya sama Yusuf? Loh, kok kalian bertengkar? 那个夫子就问为什么要吵架呢？名字是一样的。 Begini loh Pak, kata sang istri, nama Yusuf dari papa saya. Nama Yusuf dari papa saya adalah papa saya seorang yang baik. Saya berharap ketika saya kasih nama papa saya Yusuf itu, anak saya di kemudian hari menjadi anak baik. Tapi sementara itu mertua saya, papa dari suami saya dulu mantan penjahat. Bapak Rabi bisa bayangkan kalau saya kasih nama seorang mantan penjahat kepada anak saya, bisa kacau kehidupannya nanti. 他说：“我爸爸叫做约瑟，因为我爸爸是一个很善良、很好的人。可是我先生的爸爸他是一个无恶不作的人。如果我用他这样的名字呢，那这孩子以后会变成怎么样呢？” Lalu sang rabi berpikir sebentar dan berkata kepada mereka, 然后这个夫子想一想，对他们说：“ kasih saja namanya Yusuf. Nah, nanti kita lihat kehidupannya bagaimana. Lalu sang rabi itu berhenti sejenak, berpikir, dan kemudian menyampaikan kepada suami istri tersebut, kasih saja nama Yusuf. 跟那个夫妻说，给他起名叫约瑟。 Kita lihat nanti bagaimana kehidupannya. Kalau dia jadi penjahat, berarti dia adalah nama dari papa yang laki-laki. Kalau dia jadi orang baik-baik, maka dia adalah nama ayah daripada sang ibu. 他说：“如果说他以后成为一个坏人，他就是他爸爸的父亲的所起的；如果是好人，就是他母亲的爸爸所起的。” Apa yang mau disampaikan oleh rabi itu kepada kedua suami istri itu? 那这个夫子要对这个夫妻讲什么呢？ Bukan nama yang menciptakan kehidupan, tetapi kehidupanlah yang membuat kita mendapatkan nama. 并不是名称，能够不是名称能够变成制造一个生命，是一个生命生活，让那个人有了这种的名称。 Menyebut diri Anda anak Allah boleh saja, tetapi disebut anak Allah oleh mereka karena kehidupanmu yang menyerupai Kristus, menunjukkan status Anda yang seharusnya.
你要称为自己是神的儿女是可以的，可是你的行为要有神的样式。Kehidupan Kristen bukan nama, tetapi 基督徒的 kehidupan 生活 karena 并不是一个名称。 saya ulangi ya. Kekristenan bukanlah nama, tetapi kehidupan karena Yesus Kristus hidup di dalam diri Anda. 基督徒并不是一个名称，可是因为有基督活在你里面。 Apakah Yesus hidup di dalam diri Anda dan Anda hidup di dalam diri Yesus? 是不是耶稣活在你里面，你活在耶稣里面呢？ Kalau Yesus hidup di dalam diri Anda dan Anda hidup di dalam diri Yesus, maka yakinlah bahwa karakter Anda akan bertumbuh dan hari lepas hari, maka karakter Kristus akan kemudian muncul di dalam setiap tingkah laku Anda. 如果耶稣藏在你里面，你藏在耶稣里面，那你的行为品格一定有成长。 Sudahkah Anda makan dan minum daging dan darah Kristus? 你是否已经吃了耶稣的肉，喝了耶稣的血呢？ Sudahkah Anda hidup dan tinggal di dalam diri Kristus? 你是否藏在耶稣基督里面？耶稣藏在你里面呢？ Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam saat teduh. 让我们一起低头进入默祷。 生命能够彰显你荣耀。
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki pelayanan pelantikan pengurus FKPK TKSD Penabur Komplek Pantai Indah Kapuk. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Jemaat yang dikasih Tuhan, sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TKSD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2024. Sebelumnya saya mengajak kita untuk memanjatkan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan sebagai pengurus Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TKSD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus. Mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut.
Susunan pengurus Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian Kompleks Pantai Indah Kapuk, periode 2021 sampai 2024. Pertama, Pendeta Andi Huang dari GKI Kanaan sebagai penasehat. Kedua, Penatua Yanwar dari Wali Pengurus Penabur PIK sebagai penasehat. Ketiga, Ibu Agustina Sutrisna TKK 10 Penabur sebagai Ketua Satu. Keempat, Ibu Ekowati dari GKI Kanaan sebagai Ketua 2. Kelima, Ibu Victoria Novia Sitanggang dari SDK 10 Penabur sebagai Sekretaris. Keenam, Penatua Sudarso Supatini dari GKI Kanaan sebagai Majelis Pendamping. Ketujuh, Penatua Andrea Suartina dari GKI Kanaan sebagai Majelis Pendamping. Kedelapan, Diaken Santoso Wijaya dari GKI Kanaan sebagai anggota. Kesembilan, Penginjil Sifra Nataria Suharni dari GKI Kanaan sebagai anggota. Kesepuluh, Penginjil Yunita Hasyana Nainggolan dari GKI Kanaan sebagai anggota. Ke-11, Ibu Lim Mei dari GKI Kanaan sebagai anggota. Ke-12, Ibu Aniwati Yohana dari GKI Kanaan sebagai anggota. Ke-13, Ibu Elfrida Megawati TKK 10 Penabur sebagai anggota. Ke-14, Eva Indriani Raja Guguk dari TKK 10 Penabur sebagai anggota. Ke-15, Bapak Abidin MPM Saragi dari SDK 10 Penabur sebagai anggota. Ke-16, Ibu Lidiana dari SDK 10 Penabur sebagai anggota. Ke-17, Ibu Ripka Velani dari SDK 10 Penabur sebagai anggota. Ke-18, Ibu Grace Oktaviani Makagansa dari SDK 10 Penabur sebagai anggota. Dan yang terakhir, yang ke-19, Bapak Ishak Alphonse Kekar dari Penabur sebagai anggota khusus. Sekarang saya mengundang semua saudara-saudara yang akan dilantik untuk bangkit berdiri dan menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudari dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di dalam Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TK SD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk. Bagi saudara-saudara yang akan dilantik, saya persilakan untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya akan bertanya 3 pertanyaan sekaligus, dan nanti saudara di akhirnya boleh menjawab secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam kepengurusan Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TK SD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, yang terakhir, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Terima kasih. Saudara sudah menjawab dengan yakin dan tegas. Saudara, saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Kita akan melantik mereka. Setelah pelantikan ini, kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TKSD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi
kepada saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru dilantik. Kerjakanlah tugas pelayanan dengan baik. Ingatlah nasihat firman Tuhan. Hendaklah saudara berdiri dengan teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat semua dipersilakan duduk. Demikianlah pelantikan kepengurusan Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian TK SD Penabur Kompleks Pantai Indah Kapuk telah selesai. Saya mewakili majelis jemaat dan keluarga besar GKI Kanaan dan kita semua mengucapkan selamat melayani di dalam kepengurusan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menyertai pelayanan kita semua. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sekali lagi kami diingatkan bagaimana kami boleh harus menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami. Kristus yang tinggal di dalam kami dan kami yang tinggal di dalam Kristus haruslah menunjukkan dampak yang positif di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami agar di dalam setiap laku kami, di dalam setiap tutur kata kami, di dalam setiap sikap kami boleh menunjukkan kehadiran Kristus, karakter Kristus, pikiran Kristus di dalam kehidupan kami, supaya orang lain bisa melihat Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami terus menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada presiden kami dan para pembantunya, menteri, para bupati, para gubernur, mereka yang bekerja keras di dalam menangani pandemi di Indonesia ini. Berikanlah ke mereka ya Bapa hikmat-Mu supaya mereka bisa mengatur, merencanakan dan menyelesaikan urusan pandemi ini. Engkau tahu sudah 1 tahun lebih negara kami dilanda oleh pandemi ini. Banyak jiwa yang melayang, orang sakit sudah jutaan, belum lagi usaha-usaha perekonomian rakyat hancur karenanya. Kami butuh dirijen daripada pemimpin kami supaya rakyat boleh bersama-sama menyatu. Bukan saatnya lagi kami koar-koar kritik sana kritik sini. Kami tidak puas sana, tidak puas sini, tetapi kami tidak melakukan sesuatu, hanya berkata-kata. Tapi biarlah kami boleh kasih masukan, tetapi kami juga bekerja keras mendukung pemerintah kami, bergandengan tangan rakyat satu dengan yang lain, supaya dengan kebersamaan ini kami boleh mengatasi pandemi ini dengan baik, sehingga satu hari nanti negara kami boleh bangkit kembali. Kami serahkan jemaat kami yang sakit, entah itu sakit COVID, entah itu sakit yang lain. Tuhan jamah mereka dan pulihkan. Mereka yang terdampak ekonomi mereka karena COVID ini, bermurah hatilah Bapa kepada mereka. Ulurkan tangan penuh kasih-Mu agar mereka dapat ditolong, ditopang, dikuatkan untuk melewati lembah kekelaman ini, sehingga mereka tetap bertahan dan menang atas kesulitan-kesulitan ini, karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memimpin. Tolong juga gereja kami di tengah-tengah kesulitan ini, biar kami juga boleh melapangkan dada, agar Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kami boleh nampak melalui kasih yang kami sebarkan, melalui perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kami. Dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nas persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau melalui scan QR code. Persembahan akan diiringi instrumen KPPK 326. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, terima kasih juga pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk memberikan persembahan yang semuanya juga datang daripada Engkau. Kiranya Tuhan bersedia menerimanya dan memakainya untuk pelayanan di gereja sini maupun pelayanan tempat-tempat lain. Berkati tangan-tangan yang mengelola uang ini supaya dapat dipakai dengan bijaksana. Terpujilah Allah tiap kala kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam pengutusan. Mari kita nyanyikan puji-pujian KPPK 349, Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki.
Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, kekuatan dari persekutuan dengan Roh Kudus, turun ke atas saudara-saudara, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.